Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat telah melakukan serangkaian penyidikan. Ya, kita melakukan penyidik telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka korupsi pada Bank Kalbar atas nama tersangka 1 Sri Rohaini dan M Yusuf. Nah, para tersangka ini disangkakan pasal 2 ayat 1, Jungto pasal 3, Jungto pasal 18 Undang-Undang 3199. Sudah tahu ya mungkin ancaman hukumannya, pidananya kalau pasal 2 itu minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Kalau pasal 3 itu ancaman minimalnya 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Pada hari ini para tersangka sudah diperiksa dan sesuai dengan pendapat para penyidik bahwa para tersangka ini akan dilakukan penahanan rutan rumah tahanan di Pontianak untuk mempercepat proses pemeriksaan, dan selanjutnya akan segera dilakukan pemberkasan. Seterusnya mungkin akan melalui tahap-tahap berikutnya, yaitu penyerahan tahap pertama yaitu berkas, dan mungkin akan tidak lama perkara ini akan segera disindahkan ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pontianak. Ya, mungkin perkara ini adalah perkara splitsing yang 3 orangnya ini sudah menjadi terpidana. Ya, ini yaitu atas nama Heri Murdianto, Muhammad Rajali, dan Sulastyo Ageng. Ya, perkara ini terjadi di Bank Kalbar dan kerugian negaranya adalah 8.857.600.000.000. Nah, ini penyidik berhasil melakukan melakukan penyitaan dan mengamankan uang sekitar 1,3 miliar. 1,3 miliar saat ini dititipkan di Askokronnya Bank Mandiri, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang bertanyakan? Iya, Pak. Terkait korupsi Bank Kalbar ini modusnya apa? Begini, para tersangka ya membantu Heri Murdiono yang sekarang di dalam penahanan di rutan ini. Dia menyiapkan SPJ, dia seolah-olah ada kontrak ini, ada surat perjanjian kontrak dari dinas sosial ya, yang dijadikan agunan di bank kredit, padahal sebenarnya tidak ada gitu. Nah, ini Bank Kalbar ada kerjasama di situ sehingga keluar pencairan itu di beberapa kredit yang nggak bisa terbayarkan gitu, karena memang ini fiktif, tidak ada dipanya tapi seolah-olah ada dipanya sehingga keluar kredit. Ini dinas sosial provinsi atau kota? Bengkayang. Bengkayang. Ya. Sejak kapan Pak mulai? Ini tahun 2018. Tahun 2018. Sudah berapa kali keluarnya pencairan? Ini jadi banyak. Jadi dibuat sih seolah-olah ada DIPA itu ada 74 paket pekerjaan. Ini dia ada mengumpulkan 31 perusahaan ini dapat 200 juta, perusahaan ini dapat 180 juta dan lain sebagainya, sehingga semuanya itu 8 miliar, 8 tadi sekitar itu. Mulai terendus itu kapan Pak? Mulai terendus kapan dengan korupsi ini? Iya, ternyata kan gini, ya ada tidak ada dipanya, ya tidak ada dibayarkan kan gitu. Jadi uang itu dikasihkan para rekanan, ternyata setelah diserahkan ya memang nggak ada anggarannya,
tapi sementara uang dari Bank Kalbar ini udah keluar gitu, sehingga akhirnya nggak terbayarkan kredit ini macam. Selain 3 tersangka ini, apakah ada terkait pejabat Bank Kalbar juga ya? Bank Kalbar sudah kita tangani dan sekarang udah dalam rutan ya, dan menjalani hukuman. Ini kepala cabang Kalbar di Bengkayang. Itu atas nama si siapa? Atas nama M. Yusuf dah ya, dan kepala bukan M. Yusuf kan ini Rajali dan dari kasih kreditnya Sulastyo Ageng. Kalau 2 tersangka ini Dia dari swasta, dialah yang menyiapkan segala sesuatunya itu. Dokumen-dokumen itu dia yang menyiapkan. Dia tahu sebenarnya, makanya dia sebenarnya kita minta pertanggungjawaban dan dia harus bertanggung jawab. Pak, 2 DSA ini ada hubungannya dalam satu kantor atau seperti apa? Tidak. Dia sebenarnya bekerja sendiri-sendiri lah. berbeda perusahaannya kan? Ya, dia bagian Sri Rohen itu bagian swasta yang dia bagian untuk apa? Embung. Kalau M. Yusuf itu bagian jalan. Itu proyek mengerjakan jalan itu Yusuf, kalau Sri Rohen itu bagian embung. Kira-kira kayak gitu. Oke? Cukup? Baik, terima kasih ya teman-teman. Ini sebagai bentuk transparansi penegak hukum dari kita tidak main-main terhadap penanganan masalah korupsi ini. Memang kita bukan hanya fokus terhadap penindakan, tapi kita juga melakukan pencegahan. Tapi penindakan ini pun penting. Bahwa orang yang benar-benar dengan mens rea yang melakukan korupsi harus kita tindak lanjuti. Ini sebagai bentuk komitmen penegak hukum, terutama kejaksaan terhadap korupsi yang terjadi di Kalimantan Barat. Kita berharap korupsi ini semakin lama semakin hilang, semakin bisa kita tekan dan akhirnya tidak banyak dan atau hilang sama sekali. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi bukan hanya satu perusahaan saja, beberapa perusahaan yang untuk mengerjakan proyek-proyek penunjukan langsung terhadap embung lah itu. Nah, kalau M. Yusuf itu mengumpulkan perusahaan-perusahaan yang mengerjakan jalan. Nah, terkait proyek embung ini kan tadi kerugian 8 miliar, kira-kira apakah dipecah-pecah jadi lebih banyak sehingga SPJ proyek ini terkesan banyak menggunakan biaya dan nyata sedikit, Pak? Iya. Jadi ini memang dipecah-pecah proyek ini kan sesuai dengan kepres. Kalau 200 juta ke bawah itu kan cukup PL. Iya. Tahu PL nggak? Penunjukan langsung. Nah, penunjukan langsung. Sehingga ya emang gitu. Jadi beberapa perusahaan karena jumlahnya banyak sehingga sampai 74 paket perusahaan. Tapi fiktif Pak ya? Fiktif. Sebenarnya tidak ada. 74 paket ini 74 perusahaan juga? Enggak, 31. Mungkin satu perusahaan itu ada yang dapat 2, ada yang dapat 3, ada yang dapat beberapa pekerjaan lah kira-kira gitu. Oke? Siap. Oke, makasih banyak ya. Pak Jadi. Alah. Kayak di Kami sebagai PH dari klien kami atas kaitan pidana korupsi fiktif di Bengkayang yang melibatkan beberapa oknum pejabat di Bank Kalbar, di mana klien kami ini sebagai konsultan yang notabene juga adalah korban dari bujuk rayu instansi yang terkait pada saat itu. Nah, bagaimana kami bilangkan beliau klien kami korban? Klien kami mengerjakan paket itu 100% dan sudah dinikmati masyarakat setempat. Ketika ada proses hukum, klien kami ini diminta untuk mengembalikan oleh penyidik kerugian uang tersebut dan sudah kami kembalikan. Nah, yang jadi persoalan klien kami ini pada saat itu
meminjam 1 sampai 2 perusahaan, tidak semua perusahaan, karena di sini banyak perusahaan, 37 perusahaan yang terlibat dalam paket proyek fiktif ini. Intinya menurut dasar kami sesuai ajas praduga tidak bersalah, klien kami adalah korban dari proyek fiktif tersebut. Dan akan kami uji di pengadilan negeri nanti, pengadilan Tipikor, kebenaran dari klien kami tersebut. Jadi korban dari institusi dinas sosial dengan Bangkalbar. Bangkalbar. Justru konsultan kami, pelaksana juga. Ya menurut abang seharusnya yang bertanggung jawab ini siapa? Pak Heri yang bertanggung jawab itu pelaksananya, yang mengeluarkan DIPA yang katanya DIPA-nya bodong. Ya gimana? Kita pekerja, Bangkalbar juga korban, kesian. Ini siapa? Heri siapa ini? Kepala dinas sosial. Kepala dinas sosial ya, Yang sudah sudah ingkrah putusannya. Oke. Bang, nanti dalam untuk uji ininya berapa sih, apa aja sih yang akan siapkan untuk mendampingi klien ini, Bang? Insya Allah fakta-fakta hukum yang ada di lapangan dari birokrasi awal hingga proses penyidikan dan lidik sudah kami siapkan untuk di persidangan nanti. Termasuk saksi yang meringankan. Termasuk saksi yang meringankan. Berapa orang, Bang? Insya Allah kita lihat kondisinya nanti permintaannya. Satu di antaranya siapa, Bang? Mungkin dari lapangan nanti kita minta. Ada dari pejabat setempat atau dari kepala desa setempat atau Kemungkinan kepala desa mungkin kita minta sebagai saksi. Karena kepala desa sampai hari ini belum dapat ditemui karena desa tersebut sudah menikmati dari pekerjaan klien kami. mungkin memang bisa tunjukkan foto hasil pekerjaan dari klien. Itu ada di berkas nanti. Oke, Pak. Makasih, Bang. Yuk, siap. Untuk melengkapi. Ambil barang di mobil. Justru korban dari proyek fiktif ini, di mana pada saat pelaksanaan proyek tersebut dikerjakan utuh 100%. Nah, dasar dari SPK pekerjaan tersebutlah klien kita ini meminjam uang ke Bangkalbar. Berdasar SPK itu Bangkalbar keluar. Nah, ketahuannya ketika diaudit ternyata DIPA ini tidak ada. Nah, yang jadi persoalannya kita ini kan bukan selain ikut serta, kita juga korban. Nah, ini akan kita uji di pengadilan. Kalau bisa, kalau memang ini ya kami akan meminta majelis untuk membebaskan klien kami lah. Karena klien kami tidak merasa menikmati kerugian negara yang dituduhkan kepada klien kami. Terus uang yang dipakai itu dari mana? Pertama uang pribadi, waktu ngerjakan fisik. Berikutnya karena SPK keluar untuk menutupkan uang pribadi, pinjam Bangkalbar. Yang kesian Bangkalbar jadi korban atas ulahnya oknum tersebut. Oke bos ya? Oke, Bang. Mbak Sri sendiri punya perusahaan atau Enggak, sebagai pinjam. Dia pinjam perusahaan orang. Pinjam. Tidak boleh ada keraguan lagi di masyarakat dan mari kita sama-sama keluar dari era pandemi ini, ya.